Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huruzikri Subanu dari 11 IPA 1, absen 17. Saya akan menjelaskan fungsi mata, bagian-bagian mata, fungsi bagian-bagian mata, lalu cara kerjanya dan kelainan atau gangguan pada mata. Mata pada manusia memiliki fungsi untuk sensor cahaya. Cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan dan masuk ke dalam mata, kemudian diteruskan oleh bagian-bagian mata lainnya, sehingga bayangan dapat terlihat oleh mata. Seseorang dengan mata normal mempunyai titik dekat antara 15 cm hingga 25 cm, dan untuk titik jauhnya sampai tidak terhingga. Memiliki fungsi utama untuk melihat, mata memiliki banyak bagian-bagiannya. Pada bagian luar mata terdapat alis dan kelopak atau bagian dalam mata seperti kornea, pupil, retina, dan lain sebagainya. Tiap bagian mata ini memiliki cara kerja dan fungsinya masing-masing yang saling terkait satu sama lain. Secara umum, bagian mata dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Berikut masing-masing penjelasannya. Bagian mata bagian luar dan fungsinya. Yang pertama ada kelopak mata. Fungsi bagian mata ini untuk melindungi dan menutup mata. Fungsinya untuk menjaga dari masuknya benda asing dari luar mata, misalnya debu, pasir, asap, atau serpian lainnya. Kelopak mata juga penting untuk menyapu bola mata dengan cairan dan mengatur jumlah cahaya yang masuk menuju mata. Bulu mata menjadi bagian terluar dari mata yang mudah dikenali. Fungsinya adalah untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata dan juga mencegah masuknya objek kecil ke dalam mata seperti debu, pasir, atau kotoran. Alis mata. Kalau alis mata merupakan bagian terluar mata yang cukup menonjol. Fungsinya adalah untuk menahan keringat dari atas dahi agar tidak masuk ke dalam bagian mata. Lalu ada kelenjar air mata. Fungsinya adalah untuk menghasilkan air mata. Hal ini menjadi penting guna untuk membasahi mata dan menjaga mata agar tetap lembab. Selain itu, kelenjar air mata juga berguna untuk membesarkan debu dan membunuh berbagai bibit penyakit di dalam mata. Lalu mata bagian dalam dan fungsinya. Yang pertama ada otot mata. Fungsi bagian mata yang pertama adalah untuk mengatur gerakan bola mata. Lalu saraf mata. Fungsi bagian mata ini untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Lalu ada kornea. Fungsi bagian mata ini untuk menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Lalu iris. Fungsi bagian mata ini untuk memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Lalu pupil berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Lalu retina berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Lalu ada koroid. Fungsi bagian mata ini untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Lalu sklera berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Lalu lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Lalu ada bintik buta, berfungsi untuk menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak. Lalu bintik kuning berfungsi untuk tempat jatuhnya bayangan. Lalu ada vitreous humor. Fungsi bagian mata ini untuk menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Lalu ada aqueous humor. Fungsi bagian mata ini untuk membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Lalu cara kerja mata. Benda dapat terlihat jelas oleh mata jika bayangan benda berada tepat pada bintik kuning. Bayangan benda yang tidak tepat jatuh pada bintik kuning akan terlihat tidak jelas atau kabur. Bayangan benda yang jatuh di depan bintik kuning menyebabkan seseorang tidak dapat melihat benda dengan jarak jauh secara jelas. Sedangkan bayangan benda yang jatuh di belakang bintik kuning menyebabkan seseorang tidak dapat melihat benda dari jarak dekat secara jelas. Proses pertama dari cara kerja mata diawali dari pantulan cahaya dari benda masuk ke mata pada bagian kornea. Cahaya yang ditangkap oleh mata tersebut kemudian diolah
oleh bagian-bagian mata sesuai dengan perannya. Informasi kemudian dikirimkan ke otak sehingga benda dapat terlihat. Berikut urutan cara kerja mata. 1. Cahaya yang dipantulkan benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan ke pupil untuk diatur intensitas cahayanya. Cahaya yang diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi. Lensa mata mengatur agar cahaya jatuh tepat di bintik kuning. 4. Bintik kuning menerima cahaya melalui sel kerucut dan sel batang, lalu disampaikan ke otak. 5. Informasi diolah oleh otak, dan kita dapat mengetahui apa yang kita lihat. Yang terakhir, gangguan atau kelainan pada mata. Yang pertama ada rabun jauh. Rabun jauh atau miopia adalah kondisi ketika mata tampak samar, melihat benda jarak jauh. Rabun jauh umumnya disebabkan oleh faktor genetik. Untuk mengatasi rabun jauh diperlukan penggunaan kacamata, lensa kontak, atau operasi laser mata atau LASIK. Rabun dekat. Yang kedua, rabun dekat. Rabun dekat merupakan kebalikan dari rabun jauh, yaitu ketika mata tampak samar melihat objek dari jarak dekat. Umumnya disebabkan faktor genetik dari orang tua yang menderita rabun dekat. Penanganan rabun dekat sama dengan rabun jauh, yaitu menggunakan kacamata, lensa kontak, dan operasi laser mata. Yang ketiga, rabun senja. Rabun senja adalah kelainan mata yang terjadi saat seseorang tidak bisa melihat di tempat dengan pencahayaan buruk, tempat gelap, ataupun di malam hari. Beberapa penyebab rabun senja yang masih dapat diatasi oleh dokter termasuk katarak, kekurangan vitamin A, dan rabun dekat. Namun sehingga saat ini belum ada penyembuhan untuk kasus rabun senja yang dialami sejak lahir. Yang keempat, astigmatisme. Astigmatisme merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh kelengkungan kornea atau lensa yang tidak sempurna atau tidak rata. Kondisi ini mengakibatkan perubahan letak jatuhnya cahaya pada retina, sehingga menyebabkan penglihatan menjadi samar atau berbayang. Kelainan mata ini seringkali terjadi karena faktor keturunan. 5. Buta warna. Anda dinyatakan mengalami buta warna jika tidak dapat melihat warna tertentu atau tidak mampu membedakan satu warna dengan warna yang lain, biasanya merah dan hijau. Kondisi ini terjadi ketika sel kerucut atau sel warna dalam mata tidak bekerja normal. Umumnya buta warna diderita sejak lahir, tapi bisa juga berkembang di usia dewasa akibat pengaruh konsumsi obat-obatan atau dampak penyakit tertentu. Yang keenam, glaukoma. Glaukoma adalah penyakit gangguan pada saraf penglihatan akibat peningkatan tekanan di dalam bola mata. Peningkatan tekanan ini diduga berkaitan dengan tekanan darah tinggi, adanya sumbatan di saluran air mata, atau penggunaan obat mata golongan kortikosteroid secara berlebihan. Yang ketujuh, konjungtivitis. Konjungtivitis atau sering disebut dengan pink eye merupakan kelainan mata yang terjadi karena peradangan pada konjungtiva atau selaput tipis yang melapisi bola mata dan kelopak mata bagian dalam. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, alergi, hingga paparan asap rokok, debu, atau barang kosmetik tertentu. Oleh karena itu, biasakan mencuci tangan dengan baik sebagai salah satu pencegahan kelainan mata ini. Yang terakhir, katarak. Katarak merupakan kelainan mata yang terjadi akibat penumpukan protein pada lensa mata, sehingga menjadikan penglihatan samar. Jenis katarak yang paling sering terjadi adalah katarak nuklir. Tumpukan protein ini dapat terjadi akibat proses penuaan, radiasi sinar ultraviolet, diabetes, obesitas, cedera mata, atau bisa juga faktor bawaan dari lahir. Operasi katarak merupakan pilihan. Perkenalkan, nama saya Ignatius Septian Pandengan dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kulit, struktur bagian, kelainan, dan juga kelainan kulit.
Kulit. Pada dasarnya struktur kulit manusia terdiri dari 3 lapisan utama yang saling melengkapi, yaitu epidermis dan hipodermis, dermis dan juga hipodermis. 1. Epidermis. Salah satu lapisan anatomi adalah epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Adapun juga fungsi epidermis selain itu yakni adalah membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan juga melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis terbagi menjadi 5 sublapisan kulit, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan juga stratum germinativum. Meski anatomi kulit epidermis sebagian besar dibentuk oleh lapisan keratinosit, ada beberapa lapisan sel non-keratinosit yang juga berada di lapisan kulit epidermis, yaitu lapisan sel melanosit, sel Langerhans, sel Merkel. Pada lapisan epidermis paling bawah, terdapat lapisan kulit tipis bernama membran dasar yang memisahkan antara alat kulit mati dengan lapisan dermis. Kulit yang dimaksud adalah dermoepiderma. Selanjutnya ada lapisan dermis. Lapisan anatomi kulit berikutnya adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan syaraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari jenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Berbagai fungsi dermis adalah sebagai berikut: merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang menutrisi kulit, melawan infeksi. Dan yang ketiga ada hipodermis atau lapisan subkutan. Anatomi kulit berikutnya adalah lapisan hipodermis atau lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin, sejenis protein yang membantu kulit kembali ke sebentuk semula. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi otot dalam organ tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Cara kerja kulit. Rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya rangsangan akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Otak akan merespon rangsangan. Akibatnya merasakan adanya suatu rangsang, otak pun memerintah tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. C. Gangguan dan kelainan pada kulit. 1. Eksim atau dermatis. Dermatis membuat kulit menjadi bersisik. Salah satu penyakit kulit yang ditandai dengan peradangan, gatal-gatal, kulit kering, dan kulit kemerahan. 2. Psoriasis. Kondisi peradangan kulit yang memiliki gejala ruam merah. 3. Jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang disebabkan oleh produksi minyak berlebihan hingga pori-pori tersumbat akibat penumpukan sel-sel kulit mati dan kotoran. 4. Kutil. Kutil dapat tumbuh di kulit yang disebabkan oleh infeksi human papilloma virus (HPV). Akibatnya sel-sel kulit jadi tumbuh lebih cepat menjadi benjolan kulit. Benjolan terasa kasar dan seringkali gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftar di kelas 11 MIPA 1. Saya ingin menjelaskan bagian dan fungsi dari telinga. Di bagian tengah telinga terdapat 3 bagian, yaitu gendang telinga yang merupakan selaput berentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Tulang-tulang pendengaran berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga, meningkatkan ambitudonya untuk diteruskan ke telinga bagian dalam. Ada juga proses kerja dari telinga. Cara kerja telinga ini dimulai ketika organ telinga bagian luar, yaitu daun telinga, menangkap suara di sekitar Anda hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Ketika suara tersebut masuk, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disertai tulang pendengaran dengan bantuan gendang telinga. Juga beberapa penyakit telinga atau gangguan telinga. Yang pertama adalah tinnitus. Istilah medis persepsi seolah mendengar suatu berdenging dalam telinga.
Yang kedua, sumbatan telinga. Serumen atau kotoran telinga diproduksi secara alami oleh kelenjar yang ada di dalam indera pendengaran Anda. Yang ketiga, otitis eksterna. Infeksi telinga bagian luar. Yang keempat, otitis media. Infeksi pada otisi akan menimbulkan reaksi peradangan yang dapat mengenai bagian gendang telinga. Yang kelima, otitis interna merupakan gangguan telinga bagian dalam. Yang keenam, gendang telinga pecah. Yang ketujuh, penyakit Meniere kronis yang mengaruhi keseimbangan dan pendengaran bagian dalam telinga. Yang ke-8, mastoiditis adalah infeksi telinga akibat bakteri. Yang ke-9, otosklerosis, yaitu akibat pengerasan pada tulang di dalam telinga. Yang ke-10, barotrauma, cedera pada telinga akibat perubahan tekanan. Dan saya sekian dari Mitroy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat adalah rongga hidung dan lidah. Yang pertama ada fungsi dari rongga hidung dan lidah. Fungsi dari rongga hidung adalah mendeteksi bau serta salah satu anggota dari sistem pernapasan. Hidung berfungsi untuk membantu saat kita merasakan makanan atau minuman, sedangkan lidah sebagai alat indera pengecap. Fungsi utama dari lidah adalah untuk alat berkomunikasi, mengunyah, dan juga menelan makanan. Yang kedua ada proses kerja dari rongga hidung dan juga lidah. Proses kerja dari rongga hidung adalah udara yang masuk disaring oleh bulu hidung. Kemudian zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir di dalam rongga hidung. Sedangkan proses kerja dari lidah adalah saat makanan atau minuman masuk ke dalam mulut, memberikan rangsangan ke ujung-ujung saraf pengecap. Rangsangan dari makanan dan minuman tersebut kemudian diteruskan ke otak. Dengan demikian, kita dapat mengecap atau merasakan rasa dari makanan atau minuman tersebut. Yang ketiga ada kelainan atau gangguan dari rongga hidung dan juga rongga mulut. Kelainan dari rongga hidung adalah yang pertama, salesma atau cold dan flu. Yang kedua, rinitis alergika. Yang ketiga, penyakit sinusitis. Yang keempat, penyakit sinusitis. Yang keempat, polip hidung. Yang kelima, hidung tersumbat atau pilek. Yang keenam, Davia septum. Yang ketujuh, anosmia. Yang kedelapan, inosmia. Sedangkan kelainan atau gangguan dari lidah adalah yang pertama ada sariawan, yang kedua kandidasis mulut, yang ketiga lichen planus, yang keempat lidah geografik, yang kelima lidah pecah-pecah, yang keenam glositis, yang ketujuh lidah terbakar, yang kedelapan leukoplakia, dan yang kesembilan adalah kanker lidah.